Oke, saya akan buktikan bahwa apa yang ada di dua posisi tadi, dua mesin ini, oke, apa yang ditolak oleh mesin ini juga harus ditolak oleh mesin DFA ini, karena ini adalah sebuah mesin yang ekuivalen. Contohnya begini, saya buat dua buah ya. Saya buat dua buah. Nanti kita bandingkan. Saya buat dulu yang ini, yang NFA. Q0, kemudian Q1. Kemudian ini input transisinya 0, terus ini input transisinya 0 dan 1. Atau ya, 0 atau 1. Bukan dan ya. Kalau dan kan harus dua-duanya. Ini salah satu boleh. Ini sebagai startnya, ini sebagai finalnya. Nah, kemudian saya akan buat sebuah file baru. Di mana file baru ini mewakili ini, DFA-nya. Oke. Q0, kemudian Q1, kemudian ini himpunan kosong, ini 0, ini 0, 0 atau 1. Seharusnya ini juga nah. Ini 1. Oke, katakanlah begini. Nah, saya akan jalankan. Oke. 0, 1. Nah, saya punya inilah. Oke, kita mulai dari awal saja. Oke. Nah, kalau saya masukkan input 0 pada mesin NFA ini, secara perhitungan dari sini start, kemudian dapat input 0, dia diterima. Kita jalankan, run, ya. Hasilnya, the string has been accepted by the automaton. Jadi, input 0 ini diterima oleh mesin otomata ini. Benar ya? Dapat 0 diterima. Bagaimana kalau ini? Oke, belum dikasih start dan finalnya. Nah, 0 juga diterima. Yang ini ya, saya jalankan yang ini. Ketika dapat input 0 juga diterima. Terus 1, kita buktikan 1,
Diterima enggak? Saya run. The string has been rejected by the automaton. Ditolak. Oke. Bagaimana ini? 1. Juga ditolak. Kenapa ditolak? Ya dari sini enggak ada. Tidak ada input transisi 1. Jadi ditolak. Tidak akan pernah bisa menuju ke final. Begitu juga ini. Di sini ada satunya, tetapi satunya nanti masuk ke state yang bukan final. Oke. Bagaimana kalau 01 di sini? Ini ya, run diterima. Kalau saya kasih 01, diterima juga. Bagaimana kalau ini 111? 111 ditolak. Ini 111 juga ditolak. Misalnya saya tambahin 00 depannya. 00, saya run, diterima. Ini run juga diterima. Jadi inilah yang dinamakan dengan ekivalensi. Persamaan, tapi persamaan dalam fungsinya. Walaupun gambarnya berbeda, walaupun jenis otomatanya berbeda, tetapi karena ini dinyatakan sebagai sebuah otomata yang ekivalen, maka apa yang diterima oleh NFA ini akan juga diterima oleh DFA ini. Apa yang ditolak oleh NFA ini juga akan ditolak oleh DFA ini. Gitu ya. Jadi, oke, kita buktikan saja misalnya 00111. 0, 0, 1, 1, 1. Di final ya. Ketika input ini habis dibaca, dia berhenti di final state. Coba kita baca yang ini. 00, satunya 3. Dari sini 0, 0, 1, 1, 1. Nah, diterima begitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana kita bisa membuat sebuah DFA yang ekivalen dengan NFA. Ada beberapa cara sebenarnya yang bisa digunakan. Kalau zaman saya dulu, untuk bisa mengubah dari NFA ke DFA, itu ditelusuri satu demi satu, dihitung satu-satu. Nah, kalau sekarang biasanya dilakukan dengan menggunakan tabel. Nanti ya, menggunakan tabel. Nah, ini. Tetapi kita lihat dulu langkah-langkah atau cara-cara pengubahannya atau tahapan pengubahan dari NFA ke DFA. Buat semua state yang merupakan subset. Subset itu bagian dari state semula. Jumlah statement menjadi 2 pangkat G. Jadi, kita akan membuat state yang jumlahnya 2 pangkat jumlah state. Kemudian telusuri transisi state-state yang baru terbentuk dari diagram transisi. Kemudian tentukan state awal 0 sebagai start ya, Q0. Tentukan state akhir, di mana state akhir itu state yang elemennya mengandung state akhir atau final state. Kemudian reduksi. Reduksi itu sebenarnya adalah hilangkan ya. Hilangkan state yang tidak pernah tercapai oleh state awal. Nah, oke. Supaya lebih jelas, ini ada sebuah contohnya. Diketahui sebuah konfigurasi seperti ini, state-nya Q0, Q1, kemudian sigmanya, input transisinya itu 0 dan 1, start-nya dari Q0, finalnya Q1. Kemudian tabel transisinya seperti ini.
Ini jelas NFA, karena lebih dari satu. Ini juga, ini yang menjadi penyebab NFA itu 1, 2, 3. Ini Q0-nya nggak ada, outputnya ketika dapat 0 itu nggak ada, kosong. Ini ketika dapat Q1 dapat 1, dia juga menuju ke dua arah. Sehingga inilah yang menjadi penyebab mesin otomata ini menjadi non-deterministik. Nah, ubahlah NFA di atas menjadi DFA. Nah, buat semua state, langkah tadi ya, langkah pertama, yang merupakan subset dari state semula. Sehingga state yang terbentuk adalah state kosong, Q0, Q1, Q0, Q1. Nah, kok bisa kita membuat state yang merupakan subset dari state semula? State semula itu ada berapa toh? Sebenarnya cuma ada 2, Q0, Q1. Nah, terus kembali tadi 2 pangkat Qi, jumlahnya ya, 2 pangkat state. Maka state yang terbentuk itu ada 4. State kosong, Q0, Q1, dan gabungan Q0, Q1. Nah, itu bagaimana kalau misalnya ada 3 state, Q0, Q1, Q2, maka 2 pangkat 3, ada 8. Dan seterusnya. Nah, telusuri transisi state-state yang baru terbentuk, maka terbentuk diagram transisi yang baru. Oke. Nah, mulai dari state kosong. Kemudian Q0, Q1, Q0, Q1. Gabungannya ya. Oke. Nah, kosong, state kosong, dikasih 0, hasilnya juga state kosong. Biasanya begitu ya. Biasanya ini kalau dikasih 0, dikasih 1, hasilnya adalah state kosong. Dan hampir semuanya begitu. Kemudian Q0. Nah, kita harus melihat Q0 dapat 0 itu kemana. Maka kita lihat aslinya. Q0 dapat 0 itu menuju ke Q0, Q1. Kita tulis di sini, Q0, Q1. Kalau Q0 dapat 1 kemana? Kita lihat lagi, Q0 dapat 1, Q1. Oke. Nah, terus bedanya apa? Bedanya nanti. Ini berarti sama ya, kita ambil saja dari sini. Begitu juga untuk Q1, dapat 0 menuju ke himpunan kosong, state kosong. Ini sama, kita ambil saja. Kemudian Q1 dapat 1, menuju Q0, Q1. Sama. Jadi kita tinggal nyontoh saja. Yang berbeda apa? Yang berbeda nanti di sini. Q0, Q1 dapat 0, itu artinya gabungan Q0 dapat 0 ditambah Q1 dapat 0. Nah, kita lihat dari sini saja gabungannya. Q0, Q1 dapat 0 ya, berarti kita lihat gabungannya ini, tambahkan saja. Q0, Q1 ditambah himpunan kosong. Ya berarti hasilnya Q0, Q1. Kemudian Q0, Q1 dapat 1, ya kita lihat. Q0 dapat 1 ditambah Q1 dapat 1. Berarti ini dua ini digabungkan. Q1 ditambah Q0, Q1. Karena sudah ada Q1 ya hasilnya Q1-nya 1 saja. Tidak Q0, Q1, Q1 lagi. Enggak. Karena itu state, maka cukup 1 saja. Q0, Q1. Nah, dari sini setelah selesai kita buat state-nya kan berarti ada 4.
ada Q0, Q1, Q0, Q1, dan state kosong. Ini ya, state kosong. Kemudian Q0. Atau saya buat saja. Nah, supaya kita nggak lihat ya. Oke. State kosong dapat 0 menuju state kosong itu sendiri, dapat 1 juga ke state kosong itu sendiri. Oke, pertama saya kasih state kosong saja. Oke. Dapat 0, dapat 1, dua-duanya menuju ke state kosong itu sendiri. 0,1. Terus Q0, nanti gambarnya kita rapikan ya. Q0. Q0 dapat 0 menuju ke mana? Oh, menuju ke Q1. Oke, kita berikan Q1. Atau kita gambar dulu empat-empatnya. Q0, Q1. Nah, Q0 dapat 0 menuju Q0, Q1. Berarti ke sini. Dapat 0. Bagaimana kalau dapat 1? Q0 dapat 1 menuju ke Q1. Nah, Q0 dapat 1 menujunya ke Q1. Kita telusuri. Q1 dapat 0 menuju ke state kosong. Oke, berarti ke sini. Dapat 0. Biar rapi, saya geser ke sini. Q1 dapat 1 menuju ke mana? Oh, Q0, Q1. Ini. Dapat 1. Oke. Nah, terus ini Q0, Q1 dapat 0 menuju Q0, Q1 itu sendiri. Dapat 1 juga Q0, Q1 itu sendiri. Ya sudah. Nah, dapat 0 ke dirinya sendiri, dapat 1 juga ke dirinya sendiri. Nah, tentukan state awal. State awalnya adalah Q0. Saya berikan startnya di sini. Nah, kemudian final state-nya. Nah, kita lihat final state awal. Final state awal adalah Q1. Maka untuk final state-nya adalah Q1 juga. Ditambah dengan state yang mengandung Q1, mengandung final. Jadi bukan hanya Q1 saja, tetapi ini juga menjadi final. Karena apa? Karena di sini juga ada Q1-nya. Oke. Nah, kalau kita mau rapikan, ya bolehlah. Saya maunya lurus-lurus saja. Oke. Nah, nih. Nah, biar sama, oke lah, biar sama begini. Nah, sama ya. Jadi, gambar untuk menyatakan sama itu bukan berarti gambarnya tata letaknya harus sama persis, tetapi fungsinya sebenarnya yang menyatakan kesamaan. Nah, kemudian jangan lupa, ini sudah ya, state akhirnya adalah Q1 dan yang mengandung Q1. Terus, reduksi state yang tak tercapai oleh state awal. Nggak ada. State yang tidak bisa dicapai oleh state awal, itu seperti ini contohnya. Misalnya ya, karena saya punya Q3, Q2, sorry. Begini. 0, ini ya.
0 saja, misalnya. Nah, kalau misalkan saja ya, misalkan saja ini ada Q2. Q2 ini adalah sebuah state yang tidak pernah bisa dicapai oleh state awal. State awal apa? Q0. Bisa nggak kita menuju ke Q2? Oke, kita lewat jalur mana? Jalur atas, oke. Q0 dapat 1 ke sini, dapat 0 ke sini. Mau ke sini jalannya pakai apa? Karena jalannya ini adalah masuk, bukan keluar. Jadi kalau lewat jalur yang atas, nggak bisa. Kenapa? Nggak ada panah yang menuju ke Q2. Oke, kita pakai jalur yang bawah. 0. Nah, untuk menuju Q2 juga nggak bisa. Kenapa? Karena dari state ini tidak ada panah yang menuju ke Q2. Inilah yang dinamakan dengan state yang tidak pernah bisa dicapai. Apa ini namanya ya? Istilahnya kalau dalam otomata ini namanya useless. Nggak ada fungsinya, tidak berguna. Maka jika ada, kita berhasil membuat DFA dari sebuah NFA, kemudian ada state yang useless seperti ini, maka ini direduksi saja. Direduksi itu apa? Dihilangkan. Oke, saya hilangkan. Nah, sehingga DFA ini sudah terbentuk. Oke, kita sudah bisa mengubah dari sebuah NFA menjadi DFA. Tetapi ini contoh yang paling mudah. Kenapa saya bilang paling mudah? Ya karena state-nya cuma 2, Q0, Q1. Ini contoh yang kedua juga sama sih. Contoh yang kedua juga sama. Ini contoh yang keberapa ini? Enggak ya, beda ya, sorry. Contoh yang kedua adalah state-nya 3. Sorry. Tadi state-nya 2 ya. Maka ini state-nya adalah 3. Yaitu Q0, Q1, Q2. Sigmanya adalah PH. Inputnya ya. Inputnya PH. Input itu sebenarnya bebas ya. Mau bilangan, mau huruf. Tapi kalau huruf kecil ya. Karena kalau untuk huruf besar itu nanti dipakai untuk variabel. Kalau untuk input transisi huruf kecil. Oke, kita misalnya punya input transisi seperti ini, di mana start-nya dari Q0, final state-nya di Q1. Nah, maka jika ada tabel transisi, katakan ini sudah ditentukan. Kita hanya akan mengubah dari apa yang sudah ditentukan di sini, NFA ini menjadi DFA. Ini yang desain orang lain lah, katakanlah. Seperti ini, maka kita gambarkan saja. Q0 dapat P menuju kemana? Q0 dapat P menuju ke Q1 sama Q2. Ini. Dapat P menuju ke Q1, dapat P juga menuju ke Q2. Ini. Ada 2 ya. Input P dari Q0 itu ada 2. Tetapi kalau Q0 dapat Q, itu kosong. Artinya apa? Nggak ada input transisi yang keluar dari Q0 dengan simbol Q. Panah keluarnya nggak ada Q-nya. Oke, sudah. Kita urutkan lagi Q1. Q1 dapat P kosong, nggak ada. Adanya dapat Q menuju mana? Ke Q2. Q1 dapat Q menuju ke Q2. Ini Q1 dapat Q menuju ke Q2.
Oke, selesai. Q1. Sekarang Q2. Q2 dapat P menuju ke Q1. Ini. Q2 dapat P menuju ke Q1. Dapat Q juga ke Q1. Ya sudah. Kita gabungkan saja seperti ini. Finalnya di mana? Finalnya di Q1. Startnya di mana? Di Q0. Oke. Dari sebuah otomata yang sudah terbentuk ini, tetapi masih dalam bentuk NFA, non-deterministic finite state automata, kita akan ubah menjadi, menjadi apa? Menjadi DFA. Ini saya akan split. Kemudian saya akan buka lagi file yang sama, supaya saya dapat dua tampilan. Ini PowerPoint, sorry. Supaya saya dapat di sini. Ini saya tutup saja. Ini juga saya tutup saja. Ini juga saya tutup. Saya butuh PDF-nya saja. Saya split jadi 2 supaya bisa terlihat perubahannya. Oke. Mungkin ini sudah cukup terlihat. Nah, langkah pengubahannya apa? Langkah pengubahannya adalah pertama, buat state-state baru yang terbentuk. Karena ini ada 3, Q0, Q1, Q2, ada 3 state, maka jumlah state yang terbentuk adalah 2 pangkat 3, 8. Bagaimana kita menelusurinya? Ini pertama kosong. Kemudian Q0, Q1, Q2. Q0, Q1, Q2. Kemudian berikutnya apa? Q0 gabung dengan Q1. Berikutnya adalah Q0 gabung dengan Q2. Terus Q1 dengan Q2. Yang terakhir Q0 gabung dengan Q1, gabung dengan Q2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 state yang terbentuk. Nah, kita telusuri berdasarkan tabel aslinya. Himpunan kosong dapat P, juga hasilnya himpunan kosong itu sendiri. Dapat X, juga himpunan kosong itu sendiri. Ini ya, pastilah ini. Kemudian kita contoh saja dari sini. Q0, Q1, Q2, ya sudah, kita ikuti saja. Q0, Q1, Q2 hasilnya sama. Q1, Q2 ya. Q0 dapat P, Q1, Q2, ya sudah kita tulis. Q0 dapat P, Q1, Q2, dapat Q kosong. Oke, dapat Q kosong. Tinggal dicontoh saja untuk Q1, Q0, Q1, Q2. Q1-nya dapat P kosong, ya sudah, tulis kosong. Q1 dapat Q2, ya sudah, Q2. Tulis sama persis. Q2 dapat P, Q1. Ini Q1. Q2 dapat X, menuju ke Q1 juga. Oke, tulis.
Nah, yang perlu dihitung itu adalah yang bagian ini. Kenapa? Karena bagian ini adalah gabungan. Q0, Q1 dapat P. Ya, kita lihat saja dari sini. Q0, Q1 dapat P. Gabungan ini toh. Q1, Q2 ditambah kosong. Hasilnya ya Q1, Q2. Kemudian Q0, Q1 dapat Q. Ya sudah, kita lihat gabungannya ini. Q0 dapat Q ditambah Q1 dapat Q. Gitu ya. Jadi kosong ditambah Q2. Hasilnya Q2. Ya, kosong ditambah 2 ya hasilnya Q2. Seperti bilangan biasa saja. Nah, bagaimana kalau Q0 digabung dengan Q2 dapat P? Ya berarti gabungan Q0 dapat P ditambah Q2 dapat P. Q1 Q2 tambah Q1. Ya sudah, tetap sih Q1 Q2. Seperti tadi, tidak akan gabung atau bertambah Q1-nya. Karena ada 2, tidak berarti harus ditulis 2 kali. Tulis sekali saja sudah cukup. Kemudian Q0 Q2 dapat Q. Ya berarti Q0 dapat Q ditambah Q2 dapat Q. Ini sama ini. Kosong sama Q1. Hasilnya Q1. Telusuri lagi. Q1, Q2 dapat P. Itu berarti Q1 dapat P ditambah Q2 dapat P. Berarti ini sama ini ya. Q1 dapat P hasilnya kosong. Q2 dapat P hasilnya Q1. Kosong tambah Q1 hasilnya Q1. Q1, Q2 dapat Q. Kita lihat Q1, Q2. Ini ya. Q1 dapat Q ini. Ditambah Q2 dapat Q1. Digabung. Ini sama ini. Q2 tambah Q1, ya Q2, Q1. Gabungannya ya. Nah, sekarang bagaimana gabungannya 3 ini? Q0, Q1, Q2 dapat P. Ya berarti ini 3 ini. Q0 dapat P, ditambah Q1 dapat P, ditambah Q2 dapat P. Ini, ini. 3 ini digabung. Q1, Q2 ditambah himpunan kosong, Q1, Q2 tetap, ditambah Q1. Ya tetap ya, karena Q1-nya tidak bisa double. Hasilnya adalah Q1, Q2. Bagaimana kalau Q0, Q1, Q2 dapat Q? Ya berarti ini. Q0 dapat Q, kosong, ditambah Q1 dapat Q, Q2, ditambah Q2 dapat Q, Q1. Berarti gabungan antara Q1, Q2, dan kosong. Ya berarti tinggal Q1, Q2. Nah, tabel ini kita sudah selesaikan. Nah, bagaimana cara menggambarkannya? Oke, cara menggambarkannya ya telusuri saja. Ya, saya buat baru saja supaya bisa menggambarkan. Saya hapus saja lah. Oke, berarti akan ada 8 state. Yang pertama adalah state himpunan kosong. Kemudian Q0. Q0. Kemudian Q1. Oke. Saya buat begini. Q0, Q1, sama Q2. Oke, Q2 sini. Ini ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian Q0, Q1. Oke, ini. Boleh pakai ini ya, atau Q0, Q1 ya boleh lah. Oke. Kemudian Q0, Q2.
Q0, Q2. Oke. Ini saya tata supaya rapi. Q0, Q2 sudah, Q1, Q2. Q1, Q2. Terus yang terakhir Q0, Q1, Q2. Oke, di sini Q0, Q1, Q2. Oke. Nah, sudah ini ada 8. Startnya di mana? Oke. State awal tadi adalah Q0. Ini start awalnya Q0. Kemudian finalnya Q1. Q1 sebagai final dan yang mengandung Q1. Nah, kan ini. Yang ini yang Q1. Mengandung Q1. Oke. Iya. Nah, terus oke. Sekarang kita nggak usah lihat ini dulu. Oke, kita telusuri saja. Kosong. Gimana state kosong dapat P. Menuju ke state kosong. Dapat Q juga begitu. Oke. Dapat P dan Q. P atau Q. Oke, kemudian Q0 dapat P menuju Q1. Satunya lagi menuju ke Q2. Nah, dapat P sini, dapat Q menuju ke Q2. Oke. Nggak rapi nggak apa-apa ya, nanti kita bisa tarik-tarik. Kemudian Q1. Q1 dapat P menuju ke kosong. Oke. Dapat 1 menuju, dapat 0 menuju ke kosong. Q1 dapat Q menuju ke Q2. Oke, dari sini Q1 dapat Q menuju ke Q2. Nah, ya, nanti kita rapikan. Terus Q2. Q2 dapat P menuju ke Q1. Q2 dapat P menuju ke Q1. Oh, balik ya. Dapat P. Kemudian Q2 dapat Q. Oh, ternyata juga ke Q1. Oke. P, Q. Nah, kalau misalnya nempel-nempel begini, ini P itu punyanya siapa, dan PQ itu punyanya siapa. Kita bisa begini. Nah, ini kelihatan ya, berarti PQ-nya ini. Ini yang P-nya. Oke, Q2 sudah. Oke. Kemudian Q0, Q1. Nah, di sini. Q0, Q1. Dapat P menuju ke Q1, Q2. Bukan Q1 sendiri, Q2 bukan ya, tapi gabungan Q1, Q2. Nah, sini. Dapat 0. Dapat P. Kemudian dapat Q, menujunya Q2. Ini. Dapat Q. Nah, terus ini ya. Q0, Q1 sudah. Q0, Q2. Q0, Q2. Dapat P menuju ke Q1, Q2. Oh, sebelahnya ini. Nah,
Q0, Q2 dapat 1, dapat P menuju ke Q1, Q2. Dapat P ke situ. Kemudian Q0, Q2 dapat Q menuju ke Q1. Ini ya. Q0, Q2 dapat Q menuju ke Q1. Ini menuju ke Q1, berarti ini Q0, Q2 dapatnya Q1. Q. Terus telusuri lagi, Q1, Q2 dapat P menuju ke Q1. Ini ya, dapat P menuju ke Q1. Oke, dapat P, input P. Kalau dapat input Q menuju ke Q1, Q2, dirinya sendiri. Oke, dapat Q. Nah, terus telusuri lagi, Q1, Q2 sudah, tinggal Q0, Q1, Q2. Dapat P menuju ke Q1, Q2. Ini ke sini. Dapat P menuju ke sini. Input P ya. Oh sama, dua-duanya ke situ. P atau Q, dua-duanya ke situ. Nah, kalau Anda merasa ruwet, oke, saya misalnya supaya tidak bertabrakan. Nah, oke, ini ya mungkin lebih bisa dilihat. Oke. Nah, apakah sudah selesai? Kita sudah membuat state-nya semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian membuat start-nya juga sudah. Membuat finalnya Q1 dan yang mengandung Q1. Oke. Terus ini pola keluar masuk panah itu juga sudah berdasarkan tabel ini. Nah, maka reduksilah, ya ini. Sebenarnya reduksi state yang tidak bisa dicapai dari state awal. Cirinya apa yang nggak bisa dicapai itu? Cirinya itu adalah dia hanya punya panah keluar, nggak punya panah masuk. Mana yang nggak punya panah masuk? Ini. Q0, Q2 nggak punya. Ini juga Q0, Q1, Q2 juga hanya punya panah keluar. Terus Q0, Q1 mana Q0? Ini punya dua panah tapi keluar semua. Oke. Jadi ini yang direduksi. Kenapa? Useless. Kenapa useless? Ya karena tidak ada panah yang menuju ke sini, tidak punya jalan. Dari Q0 itu nggak bisa menuju ke Q0, Q1. Karena apa? Karena nggak ada panah masuknya. Oke, berarti ini direduksi, di delete. Oke. Begitu juga ini, Q0, Q2 hanya punya panah keluar, tapi nggak punya panah masuk. Sehingga dari Q0 mau ke Q2 nggak bisa. Ini juga useless nih, di delete. Ini juga Q0, Q1, Q2. Tapi ini tadi, oke ini ya, udah ya. Ini tadi 2, tapi jadikan 1 ya, PQ, sama-sama menuju ke Q1, Q2. Tetapi, coba Anda lihat, ini hanya punya panah keluar, nggak punya panah masuk. Jadi ini adalah useless. Nah, sekarang kita sudah punya hasil. Ada lagi nggak yang punya panah keluar tapi nggak punya panah masuk? Kecuali start ya. Kalau start itu masuknya
non-label ini. Ada enggak? Q0, Q1, Q1 bisa ini, pakai ini. Q2 bisa, dari state awal bisa dicapai. Q1, Q2. Nah, Q1, Q2. Q1, Q2. Jadi, efek dari penghilangan state yang useless tadi bisa membuat yang lain juga useless. Ini masih useless nih. Kenapa? Tadi ada panah masuk, tapi panah masuknya dari state yang useless, yang sudah dihilangkan. Ini juga dihilangkan. Coba kita lihat Q1, Q2. Q1, Q2. Benar nggak ini? Coba kita cek. Yang Q0 Pak, mohon maaf Pak. Q0 kayaknya Q0 ya. Menuju Q1, Q2. Q0 ini ya, Q0 menuju ke Q1, Q2. Oh ya, saya salah ya. Q0 dapat P menuju Q1, Q2. Begini ya. Ini Mas. Ya, betul Pak. Sama tak terhingga Pak. Sama. Yang si tak terhingga. Kosong itu ya. P, Q. Terus. Oh ini ya. Ini bukan Q2 ya. Maksudnya ini ya. Q0 dapat Q menujunya ke sini toh. Saya keliru nih. Gini ya. Mas, siapa tadi? Ya, betul Pak. Begitu. Oke. Nah. Oke, ada yang dikoreksi lagi? Sudah ya, katakanlah sudah lah. Nah, hasilnya begini. Bisa enggak? Hasilnya begini. Ya, disamakan dengan ini bisa enggak? Ya, bisa-bisa saja. Saya geser. Q1-nya di sini, oke. Q2-nya di sini. Saya luruskan. Saya luruskan. Oke. Nah. Oke. Jadi begitu cara membuat sebuah ekivalensi dari sebuah NFA menjadi DFA. Prinsip nomor 1 sebenarnya adalah ketelitian. Jadi sebuah ketelitian itu akan menghasilkan sebuah hasil yang benar. Saya tadi kurang teliti. Keliru di dalam menempatkan panahnya. Dua panah keliru ya, sehingga perlu diperbaiki. Nah, itu untuk sebuah pengubahan NFA ke DFA dengan 2 variabel, kemudian juga dengan 3 variabel. Bagaimana dengan 4 variabel misalnya? 4 variabel itu akan menjadi lebih rumit. Contoh ini. Ada contoh lain, tapi tidak saya tampilkan di presentasinya.
tetapi saya sudah tulis di dalam sebuah file Word, di mana nanti di sini akan dilakukan pengubahan atau ekivalensi dari sebuah NFA, ini 3, Q0, Q1, Q2 ya samalah dengan yang tadi, maka akan ada 8. Akan ada 8 state ya. Kemudian setelah itu direduksi ya, sehingga tinggal jadi 5 state. Caranya sih sama dengan yang 3 ya ini. Kemudian, nah contoh keempat. Contoh keempat itu ada 4 state, Q0, Q1, Q2, Q3. Ada 4 state. Ini yang cukup repot. Karena akan ada 16. Dan Anda harus teliti mulai dari state kosong, Q0, Q1, Q2, Q3. Kemudian state Q0, Q1, Q0, Q2, Q0, Q1, Q0, Q2, Q0, Q3. Gitu ya. Oke. Terus Q1, Q2. Nih. Q1, Q3. Nih. Terus Q2, Q3. Nih, gabungannya ya. Terus itu sudah, gabungan 2 sudah, gabungan 3. Q0, Q1, Q2. Oke. Kemudian yang berikutnya Q0, Q1, Q3. Duanya nggak ikut. Berikutnya Q0, Q1, Q2, Q0, Q0, Q1, Q3, Q0, Q2, Q3. Nah, kemudian Q1, Q2, Q3. Nah, ini ya. Baru Q0, Q1, Q2, Q3. Ada 16 ini. Kalau digambarkan 16-16-nya, ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Jadi sudah direduksi 4. Itu saja ruwet begini ya. Nah, sebenarnya kita juga bisa melihat dari tabel ini, mana yang harus direduksi, walaupun agak mencongak ya. Agak mencongak, tapi sebenarnya bisa. Tapi memang lebih mudah dengan menggambarkan dulu, menggambarkan ininya, mesin otomatanya, kemudian direduksi yang tidak punya panah masuk. Walaupun sebenarnya di sini bisa sih, cuman kurang teliti sebenarnya. Kalau kita bisa melihat ini, tidak harus melakukan reduksi dari gambar, ya boleh. Tapi ini agak mengawang. Contohnya begini. State kosong, oh ya. State kosong mesti ada ya. Nah, kemudian Q0. Q0 itu punya panah masuk enggak? Oke, kita lihat Q0. Q0 itu punya panah masuk ini sama ini. Ada lagi enggak? Oke, sudah. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau ada panah masuknya, ya diperkirakan itu tidak akan direduksi. Tapi satu demi satu ngawang juga mencongak ya, lebih susah. Lebih mudah gambarkan dulu semua, walaupun itu rumit, kemudian hapus atau reduksi satu demi satu, karena dengan gambar akan lebih terlihat. Misalnya, Q0. Q0 jelas nggak boleh direduksi ya, karena apa? Kalau Q0 direduksi, semuanya tidak akan pernah bisa dicapai. Jadi khusus Q0 itu tidak akan pernah direduksi, karena itu startnya. Ini Q2. Q2 punya panah keluar, nah ini punya panah masuk, berarti nggak direduksi.
karena punya panah masuk ya. Q3, oh punya panah masuk ini. Q0, Q1, nah ini punya. Q1, Q3, ada ini dari sini, juga dari sini. Walaupun dia punya panah keluar 2. Terus yang ini, punya panah masuk enggak? Oh ada ini. Dari sini. Ini direduksi enggak? Enggak, karena ada panah masuk. Ini juga ada panah masuk. Ini juga ada panah masuk. Ini ada panah masuknya. Ini juga ada. Jadi yang enggak punya panah masuk itu sudah direduksi. Saya sudah reduksikan semuanya. Jadi tinggal state-state yang punya panah masuk. Dan itu tidak boleh direduksi. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Mau nanya belum? Ya. Lanjut Mas Junaidi. Untuk yang state itu nggak ada state finalnya ya Pak ya? Mana? Oh iya. Yeah. Bapak gambar apa? Iya. Betul. Nah itu. Kita pikirkan dulu ya. Kira-kira ini. Saya gambar ya. Kira-kira ini finalnya di, oh ini Q3 ya. Q3. Terus di sini berarti yang Q3, ini finalnya. Saya gambar lagi ya, Ruth. Pikirkan saja ya. Pikirkan saja. Anggap saja bahwa nanti finalnya adalah Q3. Terus apa lagi? Mana lagi? Iya, betul. Oke, Q1, Q3, ini jadi final. Terus Q2, Q3, betul. Terus bawah ini enggak ya? Ini jadi final. Jadi final ya, karena ini ada Q3-nya. Ini bukan. Ini ada finalnya enggak ya? Ada Pak. Ada, oh ya. Ini jadi final. Ini juga final, ini juga final. Banyak finalnya karena yang mengandung Q3 itu tidak banyak direduksi. Nah, itu ketidaktelitian. Jadi, untuk menggambarkan ini, nomor satu itu harus teliti dulu dari sini. Ini harus ada 16, karena 2 pangkat 4. Setelah itu, gambarkan semuanya. Kita teliti satu-satu mana yang tidak punya panah masuk, kemudian dihapus. Kalaupun nanti itu akan mengakibatkan state yang mendapat panah masuk dari state yang direduksi itu jadi useless juga, yaitu ikut dihapus juga. Jadi bisa sebuah state yang dihapus bisa menyebabkan useless state-state yang lain. Juga bisa begitu. Nah, saya stop. Saya